Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses terus buat kalian semuanya. Saya mau langsung review chart Prime ya, karena kebanyakan indikator saya ambil dari chart Prime ini ya. Dan teman-teman bisa lihat untuk beberapa indikator yang selalu dipakai di sini ya, dan berpotensi 80% cuan teman-teman, bahkan ada yang 90% ya, dari chart Prime ini. Dan kalau kalian untuk mau lihat untuk feedbacknya ya, dari tanggapan komunitas atau tanggapan dari yang sudah memakai chart Prime ini ya, ini positif semua ya, 5 star semua ya. Kita bisa lihat ya, ini langsung dengan trading view dan chart Prime trading juga ya. Dan tentunya di sini kita dapat akses ke indikator ya, kira-kira gitu. Biar lebih jelas teman-teman ya, kita langsung masuk saja ya. Ada beberapa strategi lah ya. Untuk lebih jelas kita langsung saja untuk ke trading view-nya ya. Nah, contohnya di sini kita masuk ke Bitcoin ya teman-teman. Saya contohkan di sini di Bitcoin. Dan untuk indikator seperti ini ya, kalau kita mau lihat ini saya ambil time frame per hari ya teman-teman. Di sini kita langsung masuk ke indikator teman-teman ya, karena ini connect langsung sama trading view ya teman-teman ya. Jadi mereka satu ya. Langsung kita cek ada 3 ya, ada yang market dynamic tadi ya, ada market Oracle Pro ya, sama Prime Escalators ya. Kita akan coba untuk indikator pertama ya. Untuk di indikator pertama ya, sudah lihat ya, sinyalnya sangat-sangat jelas teman-teman ya, arah turun ya untuk di indikator pertama ini ya, yang dari chart Prime. Yang kita lihat di sini adalah market dynamic pro ya teman-teman ya, untuk chart Prime ya, kira-kira seperti itu ya. Untuk di indikator kedua saya mau coba yang market Oracle Pro ya, kalian bisa lihat di sini. Nah, berbeda dengan indikator yang pertama ya, indikator yang kedua ini kita bisa lihat langsung kita dikasih signal teman-teman ya, kapan akan terjadi strong dump ya, dan kapan akan terjadi strong naik ya, kira-kira seperti itu. Nah, di sini mereka sudah kasih kita indikator yang sangat-sangat simple. Jadi dengan itu kita bisa menentukan ya, kapan kita mulai buy dan kapan kita mulai sell ya. Ini cuma ada di chart Prime teman-teman ya. Untuk di indikator ketiga teman-teman ya, kita akan lihat di sini. Nah, di indikator yang ketiga ini cukup jauh berbeda, karena di sini kalau kita lihat ya, dia akan memberikan indikator yang menunjukkan power buy-nya dan power sell-nya ya. Kalau kita lihat seperti garis-garis ini teman-teman ya, seperti kain ini teman-teman ya, semakin tebal kita bisa lihat di sini berarti terjadi strong sell teman-teman ya. Begitu juga terbalik dengan yang warna hijau ini ya. Intinya hijau dan merah ini mewakili buy and sell ya. Jadi dengan ini kita bisa tentukan ya, mana yang akan kita pakai di antara 3 indikator ini. Dengan 3 indikator ini ya, bisa dibilang chart Prime ini memberikan kita indikator profit. Dan buat kalian semua yang daftar dengan link di deskripsi ya, atau gunakan kode ini, nanti ada potongan 30%. Oke, bye. Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses terus buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepet sembuh teman-teman, biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, langsung saja teman-teman ya. Kali ini saya mau bahas XRP ya. Ini mengingatkan saya waktu saham Google pertama ya, ada yang jual ya, seperti mungkin teman-teman boleh googling lah ya, di tahun 2014 atau 2000, sekitar 2010-an ya, ada orang Indonesia yang punya saham 5% di Google ya, dan waktu itu masih zaman-zamannya Yahoo. Akhirnya dia menjual sahamnya ya, padahal 5% sahamnya di Google dia jual ya. Karena waktu di masa itu yang berkuasa adalah Yahoo ya, dan saat sekarang ya menyesal sekali teman-teman ya, sekelas orang Indonesia punya saham 5% di Google tuh besar sekali teman-teman. Dan ini yang menjadi berita flashback sih menurut saya terkait XRP, dan ini langsung dari Wall Street ya. Sebelum kita masuk ke beritanya teman-teman ya, kita bahas market dulu, update market dulu seperti biasa. Untuk per video ini saya buat ya, harga masih hancur teman-teman ya. Jelas saja karena untuk di indeks Fear and Greed ini sudah turun di bawah 35 ya. Jadi faktor ketakutan mulai besar ya, kalau dia ke kiri itu lebih besar ya. Tapi apapun itu ya, ini berdasarkan food semua yang keluar terkait penjualan Bitcoin oleh SpaceX ya, Evergrande juga ya. Oke, untuk harga Bitcoin per video ini saya buat 26.102 teman-teman ya. Dalam 1 jam ini koreksi 0,09% ya, Ethereum juga mengikuti, dan rata-rata market memang pada hancur ya. Terutama untuk di XRP ya, dia berhasil digeser BNB ya.
sekarang di posisi 5, kemarin sempat di posisi keempat dan harganya saat ini di 0,5214. Tapi untuk per tahun ini ya, untuk per tahun ini per 1 tahun terakhir ini ya XRP ini sudah naik 50% ya kalau kita mau lihat. Oke, kita langsung saja ke beritanya seperti apa ya. Tapi intinya kalian lihat ya, untuk di sini nggak ada yang jago, semua pada merah, kalaupun hijau dikit dan harga recover ataupun first listing ya. Kita langsung ke beritanya ya. Diangkat dari The Crypto Basic teman-teman ya. 14,5 triliun menjadi aset digital ya, dan pakar Wall Street dia mengatakan menjual XRP sekarang ini ya, ini seperti menjual Microsoft ya atau saham Apple di masa awal. Ya makanya saya kaitkan dengan berita yang tadi ya, atau yang saya jelaskan di awal, ada orang yang tidak melihat ke depan ya. Orang Indonesia dia punya 5% saham di Google, cuman waktu itu ya Google di bawahnya Yahoo gitu loh, Yahoo di atas. Makanya mungkin dia berpikir ini Google nih nggak bakalan bertahan, Yahoo makin hebat. Akhirnya dia menjual sahamnya 5% bos sahamnya, jadi besar menurut saya. Akhirnya ketika dia jual ya, siapa yang tahu Google akan sebesar ini. Bahkan Google sudah membeli Yahoo ya kan. Nah ini yang terjadi kebanyakan di investasi ya, kira-kira seperti itu. Makanya kalau bisa ada aset yang untuk kalian long term ya. Khususnya untuk di topik kali ini XRP ya, dan ini langsung dibahas oleh pakar Wall Street ya. Dia mengatakan kalau kalian jual XRP sekarang tuh kayak kalian membuang atau menjual Microsoft dan saham Apple di masa-masa awal ya. Jadi XRP ini memang diakui besar ya. Oke, dan di sini penjualan XRP sekarang seperti menjual Microsoft, saham Apple dan fase awal mereka ya. Saran pakar, karena investasi 14,5 triliun dapat masuk ke dalam aset digital ke XRP tentunya ya. Beberapa lembaga keuangan terbesar memproyeksikan bahwa pasar aset digital dapat melihat investasi 14,5 triliun di tahun-tahun mendatang ya. Tokoh terkemuka komunitas XRP dia percaya bahwa XRP diminta untuk mengambil bagian besar dari dana tersebut. Ya, kalau seandainya ini kita berbicara dana besar teman-teman ya, 14,5 triliun akan masuk ya di tahun-tahun mendatang, akan masuk ke bursa kripto, ke market kripto, dan sudah pasti di 14,5 triliun dolar ini teman-teman sudah pasti akan ada akumulasi untuk XRP. Nah itu yang dilihat oleh pakar dari Wall Street ya. Jadi bayangin teman-teman ya, kalau harga saat ini saya rasa memang masih kecil sekali ya. Oke, Linda Jones ya, dia seorang analis keuangan pro XRP di Wall Street ya, adalah salah satunya. Dalam tweet baru-baru ini Jones menyatakan bahwa menjual XRP sekarang sama saja kalian menjual saham Microsoft dan Apple di masa-masa awalnya. Dan ini postingannya langsung kalian bisa lihat di Twitternya ya. Oke, jadi ini bukan fake atau hoax. Dan di sini Jones membagikan pandangan bullishnya setelah seorang analis XRP membagikan rincian dokumen dari HSBC Bank ya dan Northern Trust, dua perusahaan jasa keuangan global. Dan dokumen tersebut perusahaan menyatakan bahwa semua aset akan bernilai 145 triliun dolar pada tahun 2025 ya. Ini semua aset teman-teman ya, jadi akumulasi volume total ya di market kripto. Mereka kemudian memperkirakan bahwa aset digital akan menguasai hingga 10% dari nilai tersebut ya, sebesar 14,5 triliun ya. Menariknya pakar ini dia setuju ya, dan dia percaya uang itu akan benar-benar mengikuti dan memberi penghargaan kepada mereka pemegang aset digital berharga ya seperti XRP. Dan di sini Jones menyatakan bahwa orang yang berinvestasi sekarang jauh lebih awal karena harga masih jauh lebih rendah. Dalam kata-katanya dia mengatakan seperti itu. Saya kasih contoh saja ya teman-teman ya. Dulu kalian punya uang Rp1.000 ya, dipakai buat apa teman-teman ya. Dulu Rp1.000 ya di tahun 90-an ya, sebut saja tahun 91, 90 atau tahun 80 ya. Kalian punya uang Rp1.000 itu sudah hebat ya. Kita kalau makan dulu mungkin masih sekitar berapa ya kan, masih 25 sen, masih 5 sen ya kan. Tapi uang 1.000 itu di saat sekarang ini nggak berlaku teman-teman. Bukan nggak berlaku, mau dapat apa uang Rp1.000? Paling bayar parkir aja nggak cukup, bayar parkir 2.000 bos ya, kira-kira seperti itu untuk contohnya. Itu yang terjadi sekarang. Kalau kalian punya 100.000 ya, Rp100.000
kita berbicara 5 sampai 10 tahun ke depan ya mungkin sudah ya biasa aja gitu loh ya punya uang 100.000 di 5 sampai 10 tahun ke depan. Berarti bukan apa namanya teman-teman, berarti bukan masalah seberapa banyak teman-teman ya. Tapi change aset kalian ya, itu yang dimaksud. Jadi change fiat ya, kalian harus punya aset digital yang selalu naik. Karena kalau kalian punya tabungan cuma 100 jutaan teman-teman ya, ini menurut saya pribadi ya, kalau kalian nabung atau deposito 100 jutaan, kejar-kejaran sama inflasi itu susah, tetap kalah kita teman-teman ya. Kira-kira seperti itu. Jadi itu yang dimaksud, dan saya bersyukur sekali saya sudah punya XRP untuk jangka panjang. Dan ingat ya, ini bukan cuma XRP juga. Kalau bisa kalian terapkan di aset-aset lainnya ya. Makanya saya senang sekali banyak juga yang DM ke saya, "Bang, saya coba ikut yang kamu bilang ya. Aset-aset 10 besar itu dibagi 80-20. Jadi kalau kalian punya 1 juta ya, 800.000 kalian beli dan hold, 20.000-nya 200.000-nya kalian boleh deh pakai trading. Intinya harus ada yang di hold. Menurut kalian seperti apa teman-teman ya? Bisakah ini semua ya? Boleh deh kalian drop komen. Semoga ini bermanfaat. Semoga sehat dan sukses terus buat kalian semuanya.